Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ahmad Adila di channel Rajin Ngoding. Baik teman-teman, pada video ini kita akan melanjutkan video-video sebelumnya. Di sini kita akan membahas tentang HTML basic, di mana kita akan membahas kode-kode HTML yang sudah kita tulis dan memperkenalkan apa itu tag, elemen, dan kode-kode lainnya. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, di sini saya akan membuka aplikasi yang seperti saya gunakan. Nah, di sini saya sudah masuk di artikel HTML Basic. Nah, kan sebelumnya kita sudah membahas di HTML Introduction dan HTML Editor, di mana kita sudah menuliskan struktur dasar HTML. Nah, kan kita cuma menuliskan struktur dasar HTML aja ya. Di sini kita akan membahas tiap-tiap baris kode, atau kita akan menjelaskan atau belajar fungsi masing-masing kode. Nah, yang pertama itu file extension. Nah, file extension ini sebenarnya sudah dibahas ya, di mana setiap kali membuat sebuah file baru, kita diharuskan untuk menambahkan sebuah extension pada file HTML. Extension ini memberitahu kepada browser bahwa dokumen yang dibuat merupakan sebuah dokumen HTML. Jadi ketika kita menuliskan nama file, kita harus nama filenya harus diikuti dengan extension HTML, yaitu .html. Yang mana ketika kita membukanya di browser akan mengetahui kalau misalnya file ini formatnya HTML. Jadi browser akan langsung menerjemahkannya ke konten website. Seperti itu teman-teman. Yang kemudian selanjutnya dokumen HTML. Nah, dokumen HTML ditandai dengan doctype HTML. Jadi dokumen tipe ini kita menginisialisasi dengan HTML. Jadi kita memberitahu kepada browser sendiri kalau tipe dokumen ini adalah HTML. Nah, bedanya dengan extension sama tipe ini apa sih? Nah, bedanya itu kalau extension ini untuk nama filenya, tetapi kalau misalnya tipe HTML ini dituliskan di dalam kodenya gitu teman-teman. Nah, di dokumen HTML itu kita menuliskan juga elemen HTML. Nah, elemen itu apa sih? Nah, elemen itu ketika dua tag pembuka dan penutup digabungkan. Jadi disebutnya elemen. Jadi elemen HTML itu yaitu tag pembuka dan tag penutup. Seperti itu teman-teman. Nah, ini berlaku dengan elemen-elemen lainnya. Kayak misalnya head dan juga body. Kemudian terdapat tag pembuka head dan juga penutup head. Di antara tag ini kita bisa menuliskan title website, meta tag, dan masih banyak lainnya. Nah, di sini juga kita bisa menuliskan link rel CSS. Nah, kita sebelum melanjutkan penjelasan ini, kita bisa lihat juga di text editor yang kita gunakan. Nah, oke, di sini ada iklan. Nah, biar lebih jelas ya. Jadi kan tadi doctype nih. Doctype HTML ini memberitahu kalau file ini tipenya HTML. Kemudian extension di sini nama file kemudian diikuti dengan .html. Nah, itu .html-nya itu disebut dengan extension. Kemudian elemen head. Nah, di sini sama di sini. Nah, ini disebutnya yang pertama itu tag pembuka dan di sini itu tag penutup. Dan kalau misalnya kita menyebutkannya itu elemen head. Kemudian di elemen head ini ada yang namanya meta, yang mana ini sebuah informasi tambahan kepada browser. Jadi ini di dalam tag head ini tidak akan ditampilkan di konten browser, kecuali title ya. Kalau misalnya title itu ditampilkannya di tab browser. Jadi ketika kita menuliskan title, misalnya di sini title di sini nggak ada. Oke, kita ke sini aja. Title misalnya.
Nah, seperti ini HTML basic. Nah, ketika kita membukanya, nah di sini ada tampilan HTML basic ya. Kalau misalnya di browser akan ditampilkan di tabnya. Kita ubah misalnya HTML dasar. Nah, akan berubah ya di sini nih. Oke, kita kembali. Kemudian kita ke ini. Nah, selanjutnya tag head sudah dibahas. Kemudian kita melanjutkan ke tag body. Nah, tag body ini merupakan sebuah elemen di mana di antara tag pembuka dan tag penutup ini berisikan seluruh konten-konten yang akan kita tampilkan di browser. Nah, ketika head ini bekerja di latar belakang kayak memberikan informasi tambahan kepada browser. Nah, tag body ini yang akan ditampilkan di layar utama browsernya. Jadi di dalam tag body ini konten-konten yang akan kita tampilkan, contohnya seperti heading, paragraf, gambar, video, dan masih banyak lainnya. Dan kemudian doc type declaration. Nah, doc type ini dideklarasikan di atas paling atas kode kita. Nah, deklarasi ini akan menunjukkan sebuah tipe dari dokumen kita yang tadi kita sudah bahas. Ini akan memudahkan web browser mengidentifikasi dokumen kita dengan benar. Penulisan tersebut hanya boleh muncul sekali dan berada di paling atas dokumen atau kode. Deklarasi doc type pada HTML5 seperti di bawah ini. Nah, penulisannya seperti ini ya teman-teman. Kemudian meta tag. Meta tag merupakan sebuah tag yang memiliki fungsi untuk berkomunikasi dengan robot web browser. Tag ini memberikan informasi-informasi yang cukup penting untuk website seperti Search Engine Optimization atau SEO, yang mana ini akan dibahas di materi secara terpisah, di mana SEO ini akan memudahkan browser untuk atau akan memudahkan user menemukan website kita, di mana browser mendapatkan informasi mengenai website kita, dan ketika informasi tersebut dicari oleh user, website kita akan tampil paling atas seperti itu teman-teman. Kemudian HTML title. Title digunakan untuk menampilkan judul halaman yang ditampilkan pada tab sebuah browser. Nah, tadi kita sudah coba juga ya teman-teman. Ini bermanfaat untuk memberitahu pengguna bahwa dia sedang berada di sebuah website dengan judul spesifik. Nah, mungkin teman-teman pernah membuka sebuah website artikel ya, dan di tab browser teman-teman ada sebuah judul yang sesuai dengan judul artikel yang teman-teman buka. Nah, itu merupakan cara membuatnya itu dengan menambahkan di elemen title ini, seperti itu. Kemudian HTML heading. Pada materi-materi sebelumnya, pada struktur dasar HTML, kita selalu membuat sebuah hello world yang diapit oleh tag pembuka H1 dan tag penutup H1, yang mana ini merupakan sebuah tag untuk membuat sebuah judul pada artikel. Jadi di HTML ini untuk membuat sebuah judul kita bisa menambahkan elemen h1 atau H1 ya teman-teman, di dalam body content atau di antara tag pembuka body dan tag penutup body, yang mana ini merupakan sebuah tag untuk membuat sebuah judul pada artikel. Dengan menggunakan tag ini otomatis teks yang diapit akan menampilkan teks yang tebal dan besar yang menandakan itu sebuah judul. Kita salin ya kodenya. Nah, kita ganti dan pastikan di sini. Kemudian kita save, lihat. Nah, H1, H2, dan H3, yang mana H1 ini adalah judul utama, kemudian subjudul, dan di yang ketiga itu subjudul tapi yang ketiga ya teman-teman. Atau itu disebutnya kalau misalnya ketiga itu saya kurang tahu ya, kalau misalnya yang kedua kan subjudul, kalau yang ketiga itu mungkin disebut subjudul juga tapi yang lebih kecil, subjudul dari subjudul gitu. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa rapihkan di sini dengan tab. Ini yang saya suka di tab edit ini ya teman-teman.
Nah, kita lihat di sini. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi di HTML basic ini kita sudah membahas tentang doctype HTML, kemudian di sini HTML length, yang mana ini memberitahu kepada browser kalau website ini menggunakan bahasa Inggris misalnya, and HTML language. Nah, kita juga bisa menggunakan HTML in. Nah, ini saya belum mengeksplor lebih jauh ya, jadi saya belum bisa menjelaskan lebih detail, tetapi setahu saya ini akan membantu Google Translate untuk menerjemahkan website kita. Kemudian di elemen head ini meta charset, UTF-8, kemudian viewport yang mana ini untuk responsif, kemudian title untuk judul sebuah artikel atau website, yang kemudian H1, H2, H3 ini untuk judul sebuah konten website kita. Nah, seperti ini. Nah, untuk strukturnya seperti ini, dan kita jangan lupa untuk menambahkan tag penutup ya. Nah, urutannya seperti ini. Pertama itu doctype, yang kedua HTML. Nah, ini HTML. Dan ini yang terakhir ya. Nah, untuk doctype ini nggak ada tag penutup ya teman-teman. Jadi ini hanya sebuah sebuah informasi kepada browser aja. Nah, dituliskannya ini hanya sekali dan paling atas. Seperti itu teman-teman. Nah, ini mungkin penjelasan tentang HTML basic. Kita akan melanjutkan ke HTML selanjutnya. Terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.